Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silang Pari TV? Senin ketemu lagi samiku di Silang Pari Sepekan. Minggu 3 September 2023. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sampai pemirsa selama satu minggu kak. Bersama mengedi kala Silang Pari Sepekan selengkap apa? Polres Lubuk Linggau melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 3.064,53 gram. Barang bukti tersebut yang diamankan dari tersangka berinisial MU. Pemusnahan dilaksanakan di halaman depan Polres Lubuk Linggau sekitar jam 10 pagi. Rabu, 30 Agustus 2023, Polres Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 3.064,53 gram yang digelar di halaman Polres Kota Lubuk Linggau. Selain memusnahkan barang bukti jenis ganja, Polres Lubuk Linggau juga memusnahkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi. Hadir dalam proses pemusnahan ini yaitu Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Arya Yuda, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Barang Bukti Bapak Imam. Kepala BNN Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Umum Imron Rudai, kuasa hukum dari tersangka inisial MU Edward Antoni, para pejabat utama dan serta jajaran perwira Polres Kota Lubuk Linggau dan seluruh anggota Sat Narkoba Polres Kota Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Arya Yuda menyampaikan terkait barang bukti narkotika jenis ganja yang akan dimusnahkan pada hari ini dengan berat bersih 3.064,53 gram dengan rincian yang pertama untuk dimusnahkan sebanyak 2.900,3 gram. Yang kedua, untuk kepentingan persidangan sebanyak 100 gram, yang ketiga untuk keperluan laboratorium Polresik Polda Sumatera Selatan sebanyak 3 gram. Kembali dirinya menyampaikan, dalam kurung waktu bulan Juli 2023, Polres Kota Lubuk Linggau telah melakukan beberapa penangkapan kasus narkoba, diantaranya 17 perkara dan 30 tersangka, dengan barang bukti narkotika sebanyak 90,33 gram. Selanjutnya, pil ekstasi sebanyak 349 butir, 102,85 serbuk atau pecahan, dan ganja sebanyak 3.608,53 gram. Pada pagi hari yang baik ini, dengan berat bersih 3.064,53 gram, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk dimusnahkan sebanyak 2.961,53 gram. Yang kedua, untuk kepentingan persidangan sebanyak 100 gram. Yang ketiga, untuk keperluan pemeriksaan di laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan sebanyak 3 gram. Adapun kronologis kejadian dari laporan polisi yang diterima dan ditangani oleh Polres Lubuk Linggau, Polda Sumatera Selatan tanggal 1 Juli 2023, yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Kemang, RT 06 Kelurahan Waterfall, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Telah tertangkap tangan seorang laki-laki berinisial NU, di mana kedapatan membawa narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibawa dari Desa Pajarmenang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Palawang, menuju Kota Lubuk Linggau dengan menggunakan kendaraan roda 4 milik tersangka. Antaranya 17 perkara dan 30 tersangka dengan barang bukti narkotika sebanyak 1 sabu 90,33 gram, 2 pil ekstasi 349 butir, 102,85 serbuk atau pecahan, 3 ganja sebanyak 3.608,53 gram. Ifal Walbarodi, Silang Pari TV melaporkan. Peternak ikan nila di Desa T2 Purwakarya, Kabupaten Musirawas, ngeluh ke harga jual ikan yang turun. Sebelumnya harga ikan nila Rp35.000, sekarang jadi Rp20.000 per kilogramnya. Dengan nurunnya harga tersebut, Darsono nundah ke panen.
Menjadi peternak ikan merupakan salah satu peluang usaha. Seperti yang dijalani oleh Bapak Darsono, ia sudah menggeluti sebagai peternak ikan nila selama 11 tahun lamanya. Kolam yang dimilikinya ini terdapat 20.000 ekor bibit ikan. Peternak ikan Darsono yang berlokasi di Desa T2 Purwakarya, Kabupaten Musirawas mengeluhkan harga ikan yang sedang turun. Dijelaskan Darsono, hal ini berimbas pada menurunnya omset yang didapat. Biasanya, ikan dijual dengan harga di atas Rp20.000 per kilogramnya. Kini di bawah Rp20.000 per kilogramnya. Peternak ikan Darsono menambahkan, harga ikan yang turun saat ini membuat ia harus menunda panen. Padahal seharusnya ikan yang dipeliharanya sekarang sudah bisa dipanen. Kembali dirinya menyampaikan, harapan kedepannya harga ikan dari pasar kembali standar dan stabil. Harganya normal, ini sudah bisa panen. Bisa panen ya Pak. Panen ini aturannya. Untuk harapan kedepannya gimana Pak? Harapan kedepannya ya tolonglah kalau misalkan tinggal penjualan ini kan istilahnya naikkan harganya aja. Kalau misalnya harganya standar stabil, ya mudah-mudahan ya itu kan. Ayu Fitriani, Silampari TV melaporkan. Diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi. Diperlukan untuk jaga gaya hidup dan pola makan supaya kita dapat terhindar dari penyakit tersebut. Cak mana biar kita tidak terkena gula darah? Diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi, dikarenakan tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Dokter Internship Poli Umum Muhammad Dodi menyampaikan, kencing manis atau diabetes mellitus ini biasanya orang yang terjangkit dikarenakan kadar gulanya terlalu tinggi, yang bisa diakibatkan oleh dari pola hidup kita yang tidak sehat, dan ada juga salah satu faktor penyebabnya adalah genetik di mana biasanya keluarga memiliki riwayat keturunan penyakit tersebut. Intinya, yang terkena penyakit diabetes mellitus ini pengobatannya dalam frekuensi jangka panjang. Gejala penyakit kencing manis ini adalah orang tersebut sering merasakan kehausan yang berlebihan dan tidak seperti hari biasanya, sering lapar tiba-tiba, dan sering berkemih atau kencing yang berlebihan. Ini kan banyak yang dominan di masyarakat yang mengetahui gejala-gejala dari kencing manis atau biasa yang kita sebut dengan diabetes mellitus. Nah, di mana keadaan ini orang terjadi karena kadar gula darahnya yang terlalu tinggi, yang bisa diakibatkan oleh dari pola hidup kita yang tidak sehat. Dan juga ada salah satu faktor genetik. Nah, yang dimaksud dengan genetik ini bisa terjadi karena dia ada salah satu keluarga intinya yang terkena atau terjangkit dengan diabetes mellitus. Dalam diabetes mellitus ini pengobatannya dengan frekuensi. Kalau dari gejalanya, orang tersebut sering merasakan kehausan yang terlalu berlebihan, tidak seperti hari-hari biasanya. Dan juga sering lapar tiba-tiba dan sudah sering lebih berkemih. Itu adalah gejala dari diabetes mellitus yang kita rasakan pada masyarakat. Mencegah dari penyakit diabetes mellitus ini, kita jaga pola hidup kita. Dari makanan kita kontrol, kurangi makan yang manis-manis, contohnya yang manis-manis, contohnya berlebihan, ya, yang tidak setara dengan kebutuhan gula yang ada di tubuh. Kembali dirinya menyampaikan, himbauan kepada masyarakat, kita harus jaga pola hidup kita, baik dari makanan maupun kesehatan sehari-hari, dan harus banyak beraktivitas dan berolahraga di pagi hari. Iva Walbaro di Silampari TV melaporkan. Sabtu 26 Agustus 2023, Linggau Pos Media Group ngado kegiatan relaksasi gembira bersama di Pantai Kasie, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini berlangsung dengan banyak perlombaan yang tentunya di bawah pengawasan Bapak Solihin SH selaku CEO Linggau Pos Media Group. Tepat hari Sabtu, 26 Agustus 2023, Linggau Pos Media Group gelar relaksasi gembira bersama di Sungai Kasie, Kelurahan Kayu Ara, Lubuk Linggau.
Acara ini diikuti seluruh karyawan-karyawati dan CEO Linggau Pos Media Group Bapak Solihin. Dalam kegiatan ini, terdapat 6 jenis lomba yang diikuti karyawan-karyawati Linggau Pos Media Group. Di antaranya, ada lomba memindahkan karet pakai pipet, estafet kardus, lari balon, makan kerupuk, estafet air, dan balap kelereng. CEO Linggau Pos Media Group Solihin menyampaikan, Sabtu 26 Agustus 2023, seluruh karyawan Linggau Pos Media Group melaksanakan kegiatan, yaitu Gembira Bersama di Objek Wisata Sungai Kasie, tepatnya di Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Perlombaan diikuti oleh per kelompok dan perorangan. Setiap masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memupuk kekompakan, semangat kebersamaan, dan dalam rangka untuk kembali merelaksasikan para karyawan-karyawati Linggau Pos Media Group. Seluruh karyawan Linggau Pos Media Group melaksanakan kegiatan yaitu Gembira Bersama di Objek Wisata Alam Kasie yang terletak di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Dan alhamdulillah acara yang dilaksanakan ini ada 6 macam lomba, yaitu ada yang perorangan, ada yang secara kelompok. Yang perorangan yaitu lomba makan kerupuk, kemudian lari kelereng. Sedangkan untuk yang lomba bentuk kelompok yaitu estafet ya, lari estafet karet, kemudian lari kardus, kemudian balon, kemudian lomba mindahkan air. Lomba ini dilaksanakan dalam rangka kita memupuk kekompakan, semangat kebersamaan, kemudian dalam rangka kita untuk rileks kembali, karena kita hampir setiap hari hingga sampai malam kita berkutat. Kegiatan dimulai dari pagi sekitar pukul 10 sampai dengan sore pukul 15. Kegiatan berlangsung dengan sangat meriah dan heboh. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita dari Kak sekaligus menutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumanyadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.